Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Baisin Film. Di video kali ini aku akan bahas alur cerita film The Sea Beast. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan di mana seorang anak laki-laki sedang terombang-ambing di tengah lautan. Kemudian scene berlanjut saat anak bernama Maisy sedang membacakan dongeng tentang pemburu monster laut kepada anak-anak lainnya. Pada saat itu Maisy tinggal di sebuah panti asuhan sejak kedua orang tuanya meninggal saat memburu monster laut. Kemudian Maisy kabur dari panti asuhan dan langsung menuju ke pelabuhan. Scene pun berlanjut saat kapal pemburu monster bernama kapal Inevitable, di mana kapal tersebut dikapteni oleh Kapten Crow. Pada saat itu mereka sedang memburu monster laut bernama Red Blaster. Namun tiba-tiba salah satu kru melihat kapal pemburu lain sedang diserang oleh monster laut lainnya. Kru tersebut pun memberitahukan pada Kapten Crow. Awalnya Kapten Crow memilih untuk melanjutkan perburuan. Namun anaknya bernama Jacob memberi saran agar menolong kapal tersebut. Akhirnya Kapten Crow mengurungkan niatnya untuk berburu Red Blaster dan menolong kapal tersebut. Setelah mereka sampai, Kapten Crow mulai mengalihkan perhatian monster tersebut dan mulai menyerang menggunakan meriam. Pertempuran antara mereka pun terjadi hingga akhirnya Jacob terjatuh ke lautan. Kapten Crow yang melihat hal tersebut langsung mengambil tombak dan membunuh monster itu hingga tewas. Scene pun berlanjut saat kapal Inevitable sampai di pelabuhan, di mana mereka merayakan keberhasilan mereka dengan pesta yang meriah. Di sela-sela pesta, Maisy yang saat itu menggemari para pemburu mencoba berkenalan dengan Jacob dan berharap bisa bergabung dengan pasukan pemburu. Namun Jacob melarangnya untuk ikut karena Maisy masih kecil dan terlalu bahaya untuk dirinya. Akhirnya Jacob memaksa Maisy untuk kembali ke panti asuhan. Scene pun berlanjut saat mereka pergi ke istana untuk menemui raja dan ratu untuk mengambil upah mereka karena sudah memburu monster laut. Saat tiba di kerajaan, Kapten Crow langsung memberi cula monster yang mereka dapatkan. Namun raja dan ratu kurang puas dengan tangkapannya, dan salah satu laksamana memberitahukan bahwa Kapten Crow membiarkan Red Blaster lolos. Hal ini pun membuat kerajaan tidak akan membayar para pemburu lagi. Kemudian raja dan ratu memperlihatkan kapal perang kerajaan bersenjata lengkap yang pernah ada bernama Imperator. Kapal Imperator akan menggantikan kapal Inevitable untuk memburu para monster. Kapten Crow yang saat itu kecewa berniat ingin melawan. Namun Jacob mencoba melerainya dan memohon kepada kerajaan untuk memberikan kesempatan mereka dengan memburu Red Blaster. Jika mereka gagal, mereka siap untuk digantikan dengan kapal Imperator. Perjanjian pun diterima. Kemudian scene berlanjut saat kapal Inevitable berlayar ke arah Red Blaster yang berada di Drakemore. Sebelum mereka bertempur, Kapten Crow memberikan pidato di depan semua kru dan merayakan dengan acara minum. Saat tong berisi minuman disiapkan, tiba-tiba terdengar suara aneh di dalam tong. Setelah mereka membuka tong itu, ternyata ada anak bernama Maisy yang sedang menyelinap di kapal Inevitable. Jacob pun terkejut karena ia sudah menyuruhnya kembali ke panti asuhan. Kapten Crow yang melihat hal tersebut pun memberikan Maisy tempat yang aman diantar oleh Sarah, salah satu kru yang tangguh. Scene pun berlanjut saat mereka sampai di lautan Drakemore. Tak lama mereka sampai, tiba-tiba Red Blaster mulai muncul. Kapten Crow pun memerintahkan semua kru untuk menyiapkan senjata. Red Blaster pun mulai menyerang mereka tetapi tidak sampai menghancurkan kapal mereka. Kemudian Kapten Crow memerintahkan agar menombak Red Blaster. Hingga akhirnya kapal Inevitable terbawa oleh Red Blaster itu. Red Blaster yang marah membuat pusaran air yang menyebabkan kapal Inevitable hampir tenggelam. Saat Kapten Crow ingin menombak monster itu, tiba-tiba Maisy memotong tali yang mengikat kapalnya dengan Red Blaster. Namun Kapten Crow melarangnya, tetapi Maisy tetap melakukannya hingga akhirnya tali itu putus dan Kapten Crow lagi-lagi gagal membunuh Red Blaster. Setelah kejadian itu, Kapten Crow sangat marah kepada Maisy. Namun Jacob melindungi Maisy dari amarah sang ayah. Tiba-tiba Red Blaster muncul dan melahap Jacob dan Maisy. Perjalanan Jacob dan Maisy pun dimulai. Saat mereka berada di dalam mulut Red Blaster, mereka melihat sebuah pulau di mana di sana adalah tempat monster laut itu tinggal. Kemudian saat Jacob ingin membunuh Red Blaster, tiba-tiba Red Blaster bersin dan mengeluarkan mereka dari hidungnya. Setelah kejadian itu, mereka pun mencari tempat untuk istirahat. Saat malam hari, Jacob berpamitan pada Maisy untuk mencari bekal makanan mereka.
Saat pagi hari, Maisie tidak sengaja melihat bayi monster biru yang menggemaskan memakan bekal mereka. Maisie pun mengejarnya hingga mereka berteman. Jacob yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Maisie melepaskan bayi monster itu, karena berbahaya jika induknya melihat mereka bersama anaknya. Jacob pun mulai menghampiri Maisie, di mana saat itu Maisie berada di atas telur-telur monster. Dan tanpa sengaja Jacob menginjak telur tersebut hingga bayi monster itu mengejar mereka. Bayi monster tersebut mengira Jacob dan Maisie adalah induknya. Tak lama kemudian induk bayi monster itu keluar dan kembali mengejar Jacob dan Maisie. Mereka pun berhasil lolos. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja monster laut lainnya kembali muncul dan mencoba mengganggu mereka. Red Blaster yang melihat hal tersebut langsung menyerang monster itu hingga monster itu kabur. Kemudian scene berlanjut saat Jacob ingin kembali ke pelabuhan menggunakan perahu yang bocor. Namun Maisie menyarankan agar meminta bantuan pada Red Blaster, karena Red Blaster sudah menolong mereka dari gangguan monster lain. Jacob heran melihat Maisie mengajak ngobrol sambil memperagakan beberapa istilah agar Red Blaster paham dan mengantar mereka ke pelabuhan. Namun siapa sangka Red Blaster bersedia mengantar mereka ke pelabuhan. Saat di perjalanan, Jacob mencoba berinteraksi pada Red Blaster untuk merubah arah agar sampai ke pelabuhan. Namun Red Blaster tidak paham. Dan sekarang giliran Maisie mencoba untuk berinteraksi dengan Red Blaster. Maisie memperagakan dengan mengarahkan badan Maisie ke arah pelabuhan. Akhirnya Red Blaster mengikuti gerakan badan Maisie. Perjalanan mereka pun berjalan dengan lancar hingga sampai di sebuah pelabuhan. Scene pun berlanjut saat Kapten Crow mendatangi Gwen Batterby untuk meminta bantuan agar bisa melumpuhkan Red Blaster. Akhirnya Gwen Batterby memberikan senjata berisi racun. Kemudian scene berlanjut saat Jacob dan Maisie sampai di Pulau Rum Pepper. Mereka pun berpamitan pada Red Blaster dan juga bayi monster biru itu. Namun tiba-tiba Red Blaster mencium sesuatu dan bergerak menuju bukit dan melihat kapal Imperator sedang singgah di pulau tersebut. Red Blaster pun langsung menyerang kapal itu hingga hancur. Setelah kejadian itu, giliran kapal Inevitable datang dan bersiap untuk meluncurkan senjata berisi racun ke badan Red Blaster. Red Blaster akhirnya berhasil dilumpuhkan berkat racun tersebut. Kemudian Kapten Crow tidak langsung membunuh Red Blaster, melainkan membawanya ke kerajaan agar kapal Inevitable masih bisa beroperasi. Setelah kejadian itu, Jacob membawa Maisie yang terluka ke kapal Inevitable untuk perawatan lebih lanjut. Jacob yang saat itu berada di kapal mencoba menceritakan pengalaman mereka saat bersama Red Blaster dan ingin memberitahukan kepada Kapten Crow agar mereka berhenti memburu monster laut. Namun Kapten Crow tidak percaya dengan pengalaman mereka saat bersama Red Blaster. Kemudian scene berlanjut saat mereka sampai di kerajaan. Kapten Crow saat itu ingin membunuh Red Blaster di depan raja dan ratu sebagai bukti bahwa para pemburu akan terus berburu monster. Dan saat itu Maisie mencoba memotong tali ikatan di badan Red Blaster, berharap Red Blaster bisa lepas. Kemudian Jacob mencoba menghentikan Kapten Crow. Perkelahian antara mereka pun terjadi hingga akhirnya Jacob terjatuh ke laut. Semua kru yang melihat kejadian itu langsung bereaksi, salah satunya adalah Sarah yang membantu memotong tali ikatan Red Blaster. Hingga akhirnya Red Blaster berhasil lepas, namun masih belum sepenuhnya pulih akibat racun yang berada di badannya. Red Blaster yang melihat Kapten Crow langsung mengejar dan hampir memakannya. Namun tiba-tiba Maisie datang di depan Red Blaster dan mengatakan agar berhenti menyerang. Jacob pun datang dan mengatakan pada semua orang agar mengakhiri perburuan monster. Kemudian Jacob dan Maisie memberitahukan kepada semua orang tentang sejarah yang mengatakan bahwa monster itu kejam, ternyata kebohongan yang dikarang oleh Raja dan Ratu. Raja dan Ratu yang tidak terima akan hal itu berniat ingin menyerang mereka. Namun semua orang lebih berpihak kepada Jacob dan Maisie. Akhirnya Raja dan Ratu kabur karena kebohongan mereka. Di akhir scene, Jacob dan Maisie hidup bahagia bersama dan Red Blaster hidup dengan aman. Film The Sea Beast pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.